Ula Romeni jadi sorotan gara-gara bilang begini di unggahan terbaru Kelvin Verdong di Instagram. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air gara-gara meninggalkan pesan di unggahan terbaru calon pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Lantas, apa kata yang disampaikan Ula Romeni? Semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan 3 pemain diaspora, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 30 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Diharapkan, kedua pemain ini sudah memegang paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 6 Juni 2024. Mendapat sambutan hangat dari Erick Thohir dan segenap pencinta sepak bola Indonesia lain, Kelvin Verdong terharu. Pemain berdarah Aceh ini pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Indonesia. Terima kasih untuk sambutan hangatnya. Indonesia, kata Kelvin Verdong sembari memamerkan foto salaman dengan Erick Thohir. Unggahan Kelvin Verdong pun mendapat respons dari Ula Romeni, penyerang 23 tahun itu menyebut Kelvin Verdong sebagai pemain besar atau pemain hebat. Grote speler, kata Ula Romeni, mengomentari foto Kelvin Verdong bersalaman dengan Erick Thohir. Komentar Ula Romeni di atas pun mendapat respons dari pencinta sepak bola tanah air. Mereka pun berbondong-bondong meminta Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Ayo gabung timnas Indonesia, Ula, tulis akun Viea 12. Ayo Ula, Indonesia menunggu Anda. Come on join bro, tegas Merbos. Usut punya usut, Ula Romeni dan Kelvin Verdong pernah membela tim yang sama, NEC Nijmegen pada 2021 hingga 2022. Sekarang harapannya, Kelvin Verdong bisa mengajak Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Sekadar diketahui, PSSI sudah mengajak Ula Romeni gabung timnas Indonesia, namun penyerang 23 tahun itu mengaku masih ingin pikir-pikir dulu. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gong, menegaskan bahwa kekalahan kontra Uzbekistan bukanlah akhir untuk impian Indonesia menuju Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Haifa, Doha, Senin, 29 April 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Uzbekistan memang pantas untuk meraih kemenangan atas dominasinya pada laga ini. Uzbekistan menciptakan 28 peluang pada laga ini, berbanding 4 saja dari Garuda Muda. Kekalahan atas Uzbekistan memang belum memupuskan mimpi timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Olimpiade 2024. Masih ada satu laga lagi untuk timnas Indonesia melalui jalur Piala Asia U23 2024. Satu laga tersebut hadir pada babak perebutan tempat ketiga kontra Irak pada Kamis, 2 April 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Kemenangan atas Irak bakal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 56 tahun yang lalu. Kim Pan Gong pun tetap percaya timnas Indonesia bakal mewujudkan impiannya dan menjadi wakil Asia Tenggara di Olimpiade nanti. Saya sering melihat tim Indonesia main meski lewat layar kaca. Kekalahan kemarin melawan Uzbekistan merupakan soal mental, ujar Kim Pan Gong. Di luar itu Indonesia bermain sangat luar biasa di Piala Asia U23 Qatar. Mereka merupakan tim debutan di turnamen ini, tapi kita lihat mereka menggila, lanjutnya. Saya yakin Indonesia bisa dan berharap bisa menjadi wakil Asia Tenggara di Olimpiade Paris nanti, tambahnya di Twitter. Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 dengan skor 0-2. Meski demikian, legenda timnas Malaysia, Safei Sali tetap memberi pujian kepada Garuda Muda. Indonesia tim debutan di ajang ini, mampu masuk semifinal juga sudah sangat bagus, kata Safei Sali di Twitter pribadinya. Safei Sali juga apresiasi kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong yang berhasil membawa Merah Putih ke babak 4 besar. Dulu cuma bersaing dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam, dari tingkat Asia Tenggara kini sudah naik level ke tingkat Asia, tambahnya.
Kandas di semifinal Piala Asia U23 2024, penggawa Timnas Indonesia yang juga anggota polisi hujat wasit. Timnas Indonesia U23 takluk dengan skor 0-2 melawan Uzbekistan U23 pada laga semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Shen Yinhao menganulir gol Muhammad Ferrari pada menit ke-63, momen saat Timnas Indonesia U23 sebenarnya bisa mengungguli Uzbekistan 1-0. Usai pertandingan, Muhammad Ferrari sendiri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara pasca pertandingan, bek Persija Jakarta yang juga anggota kepolisian itu melontarkan kritikan keras pada sang pengadil. Kekalahan yang amat mengecewakan, tapi banyak keputusan wasit yang janggal yang merugikan Indonesia, tutur Ferrari tanpa tedeng aling-aling. Tapi, kami masih punya kesempatan untuk lolos ke sepak bola Olimpiade Paris 2024. Kami akan berjuang di perebutan juara ketiga, Piala Asia U23 2024, tukasnya. Seorang jurnalis asal Australia mengaku heran mengapa Rizky Ridho mendapatkan kartu merah di laga Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Shen Yinhao menarik kartu merah dari kantungnya pada menit ke-84 setelah memeriksa lama melalui VAR mengenai pelanggaran dari sang bek Timnas Indonesia U23. Setelah berdebat lama dengan wasit VAR, Sivakon P. Udom, Shen Yinhao memutuskan bahwa Ridho layak di kartu merah. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik, tak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Seorang jurnalis asal Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Menurutnya, itu merupakan salah satu keputusan terburuk. VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola, kata Paul Williams dalam cuitannya di akun media sosial X, atau yang sebelumnya Twitter, Paul Williams 85. Saya ulangi. Kartu merah kepada Rizky Ridho merupakan salah satu keputusan terburuk yang mungkin Anda lihat, tambahnya dalam cuitan lain. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama Timnas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat Timnas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi. Pemain Feyenoord itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 19 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Papua. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok, Timnas Indonesia Mendunia, beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh mungkin akan menjadi penyerang muda Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, umurnya 19 tahun, sudah cetak 4 gol 2 assist, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Feyenoord ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Odense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipinjamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Karena hal inilah Shin Tae-yong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Apa mungkin Shin Tae-yong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Timnas Indonesia diakui banyak mendapatkan perubahan di bawah Shin Tae-yong. Indonesia bertemu dengan Vietnam pada babak fase grup Piala Asia 2023. Pada laga ini, Shin Tae-yong akhirnya bisa leluasa memasang pemain terbaiknya karena masuk dalam agenda FIFA. Sebelumnya, beberapa pemain gagal merapat di Piala AFF karena terganjal jadwal FIFA Matchday. Datang dengan pemain muda andalannya, Rafael Struijk dan kawan-kawan mampu memukul Vietnam dengan skor tipis 0-1 dan membuat tim Golden Star angkat koper dari turnamen tersebut. Media Vietnam, Soha, memberikan analisa terkait duel lanjutan antara Indonesia melawan Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Melawan Indonesia dalam 2 leg, pasukan Philippe Troussier harus bisa meraih 2 kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Di grup ini, Indonesia dianggap sebagai pesaing langsung tim Vietnam. Oleh karena itu,
Dua konfrontasi dengan lawan asal negeri ribuan pulau itu merupakan laga yang harus dimenangkan oleh tim Vietnam, tulis laporan Soha. Masih dalam sumber yang sama, Indonesia sudah jauh berbeda dari pertemuan terakhir melawan Vietnam. Salah satu yang terlihat adalah aspek mental yang mulai meningkat saat menghadapi tim kuat. Terkait masalah ini, Shin Tae-yong sudah berulang kali menjelaskan bahwa untuk memperkuat mental semua pemain harus memiliki fisik kuat. Kondisi ini membuat sesi latihan skuad Garuda selalu diisi banyak sesi fisik agar pemain bisa terus berkembang. Indonesia bukan lagi lawan yang mudah diintimidasi, saat menghadapi tim Vietnam, lawannya sudah mengalami kemajuan. Sedangkan tim Vietnam sedang dalam masa sulit di bawah asuhan pelatih Trouw Siar. Kalah dari Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sinyal peringatan untuk dua pertandingan Maret mendatang, lanjut laporan tersebut. Kegagalan itu pun menyebabkan pelatih Trouw Siar menghadapi banyak tekanan. Bahkan jika tim Vietnam tidak bisa melunasi hutangnya kepada Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Prancis itu berisiko tidak bisa mempertahankan posisinya, tutup Soha. Legenda timnas Indonesia, Boas Salosa beri respon soal keinginan Yankuba Minteh, striker keturunan Papua bela timnas Indonesia. Berikut ini respon Boas Salosa terhadap keinginan salah satu pemain keturunan Papua yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah striker muda Feyenoord yang bermain untuk Eredivisie Belanda. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, membuat pernyataan Yankuba Minteh mendapat sorotan dari legenda timnas Indonesia yang merupakan pemain asli Papua. Yankuba Minteh memang jadi salah satu nama pemain keturunan baru yang mungkin bisa membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini pasti akan dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Namun untuk membela timnas Indonesia, Yankuba Minteh sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Legenda timnas Indonesia asal Papua, Boas Salosa, mengaku terbuka dengan adanya pemain berdarah Papua yang ingin membela timnas Indonesia. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia, apalagi darah Papua pasti kami dukung 100% demi kemajuan sepak bola Indonesia, kata Boas di salah satu unggahan pengguna TikTok Indonesia mendunia. Saya terkejut dengar ini, ternyata ada pemain berdarah Papua yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Ini sangat luar biasa, jika benar dia, Yankuba, keturunan tanah Papua, semoga PSSI bisa secepatnya memproses, lanjut Boas. Saya tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia dan kemudian melakukan naturalisasi. Saya tidak setuju, pungkasnya. Sebelumnya pemain berusia 19 tahun tersebut menyebut bahwa membela timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan. Saya tahu seberapa gilanya depan bola di sana, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu mungkin terlalu sulit terwujud, jelas Yankuba. Ini sangat bagus, tapi saya belum ada pikiran sampai situ, saya harus melihat ke depannya, saya sudah nyaman di sini, Gambia, tambahnya.